Hai, tahukah kamu semenjak tahun 2018 hingga akhir tahun 2023, Kemenkominfo telah menangani sebanyak 12.000 kasus berita bohong dan 2.000 diantaranya adalah kasus COVID-19. Nah, apa sih itu hoax? Dalam KBBI, hoax berarti informasi bohong. Biasanya, hoax digunakan untuk menyebarkan informasi orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan orang tersebut ataupun untuk memvalidasi dirinya sendiri agar dapat pujian dari orang lain. Selain itu, hoax juga bisa disebabkan oleh misinformasi tentang sesuatu yang berakhir pada kesalahpahaman antar dua belah pihak. Kalian kan sudah mengetahui tentang hoax. Lalu apa sih dampak dari hoax itu? Hoax memiliki berbagai macam dampak negatif. Di antaranya, 1. Menyebabkan kekacauan dan ketidakpercayaan publik. Ketika hoax sudah merajalela, publik tidak dapat lagi mengetahui mana yang benar maupun salah. 2. Meningkatkan apatisme. Penyebaran berita hoax menyebabkan publik menjadi lelah dengan berita bohong yang ada, yang mengakibatkan sifat tidak peduli terhadap suatu informasi. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai propaganda. Ketika suatu informasi tidak dapat dibedakan benar dan salah, maka dapat digunakan sebagai alat oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Salah satu yang menggambarkan Indonesia adalah kasus Audrey. Audrey merupakan siswa SMP yang dituduh mengalami penganiayaan berat oleh 12 orang kakak kelasnya. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, hanya 3 orang yang terlibat langsung dan tidak ditemukan kekerasan serius pada tubuh Audrey. Lalu, bagaimana sih hukum Indonesia tentang regulasi hoaks ini? Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang larangan siapapun dalam penyebaran berita bohong. Lalu, ada pasal 45 ayat 2 UU ITE juga mengatur tentang sanksi jika seseorang terbukti menyebarkan berita bohong dengan denda 1 miliar atau maksimal penjara 6 tahun. Cara agar dapat membedakan berita benar maupun berita salah. Cara mengetahui suatu berita hoaks ataupun tidak adalah dengan kendalikan emosi terlebih dahulu. Kemudian, mengecek keaslian informasi tersebut dengan membandingkannya sumber informasi yang memiliki kredibilitas terpercaya. Nah, kalian kan telah mengetahui apa itu hoaks dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkannya kita dapat bertindak secara lebih bijak dengan setiap informasi yang ada. Akhir kata dari kami, stop sebar hoaks. Amin dari kelompok 5 pamit undur diri. See you again. Bye.